Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya hari ini, Mifta, di mata kuliah aplikasi komputer, dan hari ini kita akan membahas tentang Word. Saya yakin kalian sudah banyak memanfaatkan Word di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengerjakan tugas mata kuliah atau keperluan-keperluan yang lainnya. Tidak ada salahnya jika kita membahas sedikit demi sedikit fitur apa saja sih yang ada di dalam Word. Kita langsung saja ya. Saya share screen terlebih dahulu. Sebentar. Nah, ini dia. Di sini sudah saya siapkan beberapa contoh untuk tulisan yang akan kita pakaikan fitur dalam Word. Kita mulai dengan home ya. Di sini ada fitur home, dan di dalamnya ada poin-poinnya. Kita akan mencoba apa saja sih manfaat-manfaat dari masing-masing fitur ini. Nah, biasanya kalau kalian diminta untuk membuat makalah atau artikel ilmiah atau hal-hal yang berhubungan dengan keformalan, hal-hal yang formal, kalian akan diminta untuk paragrafnya itu rata kanan kiri. Kalian sudah tahu paragraf kanan kiri itu namanya gestive. Kalau kita ngeklik dari pointer di sini, kita akan mengklik bagian yang ini. Nah, kita blok semuanya, lalu kita klik di sini. Nah, agar lebih cepat, saya kembalikan seperti semula terlebih dahulu ya. Saya kembalikan terlebih dahulu menjadi seperti ini. Agar kita menjadi lebih cepat, tanpa klik pointer yang ada di atas, kita bisa klik CTRL J. CTRL J. Jambu. Ya. Oke. Selanjutnya, kita sudah tahu kalau kita ingin membuat novel atau tulisan-tulisan yang berupa judul, nama, dan lain-lain yang sifatnya itu penting, biasanya menggunakan bold. Dan biasanya kita akan menggunakan ini. Nah, di situ sudah ada tertulis CTRL B. Kita bisa menggunakan CTRL B. Nah, kalau ini biasanya ada di tengah, kita menggunakan CTRL E. CTRL E. Endang, ya. Oke, ini. Dia sudah ada di tengah. Nah, di sini kok bisa sih S-nya seperti ini? Ini bisa, biasanya kalian akan melihat atau mendapatkan tulisan yang seperti ini tuh di dalam koran, majalah, ataupun di tempat-tempat lain yang sifatnya itu artistik. Nah, bagaimana cara membuatnya? Caranya kita coba di bawah, kita coba di M ya. Kita coba di M, kita blok M-nya, lalu kita pilih font. Nah, di sini fontnya yang di sini ya, bukan yang di sebelah sini, tapi font yang ada tanda panahnya di sini. Lalu selanjutnya kita pilih. Misalnya kita membedakan tulisan yang besar itu tadi, yang kapital tadi, dengan yang lain-lainnya. Misalnya dengan ini, misalnya. Udah agak berbeda ya. Nah, kalian bisa melihat displaynya itu di sini. Nah, mau dibuat apa? Misalnya mau dibuat italic. Oh, ukurannya juga dibuat berbeda. Yang jelas ukurannya tidak 12 karena di sini sudah 12, berarti tulisan yang lain misalnya 26 misalnya. Font colornya mau dibuat warna apa sih? Mau dibuat warna otomatis juga boleh, tapi kalau kita ingin menjadi lebih indah, kita bisa menggunakan misalnya karena saya suka warna biru, saya menggunakan warna biru. Underline style, ini juga boleh digunakan ataupun tidak. Terserah kalian, dan kalau saya sih memilih untuk diberi tanda garis bawah ya, karena lucu aja gitu. Misalnya di word only. Di non juga boleh, kalau di word only jadinya seperti S yang ada di sini. Tapi nanti kalau yang non tanpa underline. Seperti itu. Kita coba ya. Word only. Underline color-nya tadi warna apa? Ini, yang ini tadi, yang di bawah sini akan kita beri warna apa? Misalnya saya ingin warna hijau misalnya, dibuat berbeda. Atau kalau mau dibuat sama pun dengan warna biru juga tidak masalah. Ini hanya masalah artistiknya saja.
Lalu kita buat event-nya. Event-nya mau dibuat apa? Kita bisa lihat displaynya ya di sini akan seperti apa sih kalau misalnya digunakan strict stroke, double strict stroke, atau superscript, dan yang lain-lain. Kita coba menggunakan outline misalnya. Nah, jangan outline, shadow dengan bayangan misalnya. Kita coba ya, akan jadi seperti apa. Nah, seperti ini jadinya. Mirip dengan yang tadi ada di display atau yang ada di contohnya. Jadi seperti itu caranya. Lalu bagaimana sih caranya agar ini sama dengan garis A di sini? Kita tinggal atur di penggarisnya. Kita penggarisnya yang di sebelah sini karena dia sudah sama. Nah, kita tinggal menyamakan saja di sini. Jadi seperti ini caranya. Begitu. Lalu apa sih di sini fungsi dari format painter? Format painter di sini akan kita gunakan jika kita ingin menghapus beberapa format yang sudah kita berikan di dalam tulisan itu. Misalnya, format painter ini kita klik terlebih dahulu, lalu kita klik di sini misalnya. Dia akan berbentuk sapu, kita akan klik di sini. Nah, dia akan menjadi kusebutnya di sini menjadi tidak lagi menjadi bold, karena kita sudah menghapusnya. Jadi tidak serta-merta semuanya, tapi di mana sih kita meletakkan sapu tadi sehingga format yang kita berikan itu terhapus. Gitu. Saya kembalikan ya seperti semula. Ctrl B lalu Ctrl E agar kembali ke semula. Oke, selanjutnya di sini ada tanda ini text highlight color. Text highlight color ini gunanya adalah seperti stabilo. Kalau kita ingin memberikan highlight pada tulisan atau pada sebuah keterangan yang ingin kita lihat secara fokus, itu biasanya menggunakan text highlight color. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita klik, lalu kita misalnya yang merasa penting, pengkhianatan misalnya. Kita klik di pengkhianatan, lalu kita berikan warnanya. Ini bagaimana? Ya, begitulah ya. Jadi pengkhianatan kita itu dianggap penting. Begitu. Lalu apa sih yang membedakan text highlight color ini dengan ini? Dengan shading. Nah, yang membedakan adalah jika tadi text highlight color ini hanya seperti stabilo atau fokus pada satu kata, dua kata, atau satu kalimat yang ingin difokuskan, dan di sebelahnya itu tidak 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 apa ya, warna putih-putihnya itu masih tetap putih. Kita coba saja ya agar lebih jelas. Nah, di sini misalnya ada nama-nama di sini, kita bold, kita text highlight, misalnya dengan warna putih. Nah, masing-masing nama akan terstabilo, istilahnya seperti itu, akan terstabilo. Tapi beda halnya, kita kembalikan dulu seperti semula, beda halnya dengan shading. Kalau shading, itu semua yang di warna putih-putihnya ini akan mengikuti warna yang sama. Kita coba. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, warna-warna putih yang ada di sebelah sini itu akan ikut menjadi warna yang sama dengan di tulisan. Seperti itu, itulah yang membedakan. Biasanya digunakan di mana sih? Biasanya digunakan ketika kita membuat kolom dan lain-lain. Kita kembalikan seperti semula terlebih dahulu. Lalu kita coba, nah, kalau misalnya kita akan membuat presensi, kita atau dibuat untuk membuat presensi lah, misalnya yang paling nampak itu presensi. Ada nama-namanya di sini, kita sudah dinulis nih dari awal sampai akhir peserta itu siapa saja namanya, murid-murid siapa saja namanya, lalu bagaimana sih kita mengurutkan nama-nama mereka dari A sampai Z. Jadi tidak perlu lagi secara manual kita menuliskan, misalnya kita menuliskan dari A, dari apa?
dari Asa dan Abdul misalnya. Abdul, lalu Asa, lalu kita ada Asa, dan lain-lain. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita hanya perlu mengeblok ini semua, lalu kita pilih A sampai Z, lalu di sini ada option, dan kita pilih other. Biasanya sebelum kita belum pernah menggunakan ini akan tertulis seperti ini. Tapi karena kita sudah pernah, terutama saya sudah pernah menggunakan, jadi kita menggunakan A karena saya ingin mengurutkannya dari A. Jadi kita coba set, langsung di OK saja semua, lalu langsung semua sudah diurutkan dari A sampai W. Jadi kita tidak perlu mengulang dari awal. Seperti itu. Lalu setelah itu kita akan mencoba ini loh. Fungsinya apa sih? Nah, ini adalah fungsinya untuk membuat paragraf secara cepat. Kita kembali ke teks yang di awal tadi. Misalnya seperti ini. Nah, kita akan memilih dia tuh akan dibuat berapa paragraf sih biasanya kalau di teks-teks normal formal itu biasanya diminta 1,5 ini misalnya. Jadi tanpa kita membuka paragraf, lalu kita memilih line spacing dan lain-lain. Jadi kita juga bisa memilih di sini misalnya tadi kita coba ini ya. Nah, kita bisa memilih apakah kita akan menambahkan spasi sebelum paragraf atau menambahkan spasi setelah paragraf. Ini akan yang membedakan antara masing-masing per paragrafnya ya, kita bedakan. Nah, misalnya seperti ini. Add space before paragraph dan add space after paragraph. Ini fungsinya biasanya sesuai dengan permintaan yang diminta. Biasanya jarang sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kehidupan perkuliahan kita. Nah, setelah itu kita akan membahas. Nah, ini. Setelah ini kita akan membahas tentang tabel. Kalian semua sudah bisa membuat tabel, bagaimana caranya kita membuatnya di insert, ya kan, di tabel. Tapi kita sekarang akan membahas di home dulu. Oleh sebab itu saya sudah sediakan di sini ada tabel, sudah ada nomor, nama, wilayah. Misalnya kita akan membuat ini bold dan ada di tengah. Diingat tadi kita menggunakan apa saja, CTRL-B, CTRL-E, agar semuanya ada di tengah dan terlihat tebal. Lalu ketika kita membuat nomor di sini, biasanya orang-orang yang belum paham biasanya menggunakannya itu manual. Manualnya jadi menuliskan angka 1 dan titik terlebih dahulu. Nah, jika komputer atau laptop kalian sudah otomatis, ketika ini di spasi, ini akan langsung menjadi otomatis menjadi bullet and numbering. Nah, bagaimana sih caranya agar ini kan terlihat ada di pinggir sekali ya, jadi tidak terlihat kan kalau ini angka 1 atau angka 11 ataupun angka 12 atau yang lain-lain. Kan kita tidak terlihat. Bagaimana caranya ini agar ada di tengah? Kita akan memanfaatkan decrease dan indecrease. Ini di sebelah sini decrease itu akan membuat tulisan menjadi lebih ke sebelah kiri dan increase akan membuat tulisan ada di sebelah kanan. Nah, karena ini nempel sekali di sebelah kanan, kita akan membuat ini ke sebelah kiri, sehingga satu kita decrease. Nah, seperti ini. Jadi langsung terlihat angka 1 di sini sudah tampak. Misalnya nama, saya tuliskan di sini nama saya, lalu wilayahnya misalnya wilayah barat lah gitu ya, misalnya. Ini kan hanya misal saja. Nah, kalau ini tadi di angka 1 tadi sudah automatically atau sudah otomatis bullet and numbering, kita sudah enak gitu loh membuat selanjutnya. Nah, kita coba lihat. Nah, itu. Kita turunkan saja. Seperti ini. Nah, misalnya di sebelah sini. Kita sudah langsung membuat nama, misalnya siapa lagi ya.
Firda misalnya di wilayah selatan. Nah, Firda ini nanti misalnya ada lagi. Jadi kita kalau misalnya membuat kolom lagi tinggal menggeser kursor kita di sebelah tabel, lalu kita enter. Nah, semuanya sudah bisa langsung menjadi 3. Misalnya gadis di wilayah utara, misalnya. Ternyata salah. Setelah Firdah, seharusnya bukan gadis, harusnya Kamal misalnya. Nah, kita tinggal mengubah begini saja. Letakkan di setelah tabel kedua, lalu di enter, lalu setelah itu langsung menjadi 1, 2, 3. Jadi tidak perlu kita mengubah lagi 1, 2, 4 gitu. Jadi kan kalau ini manual, nanti akan mengubah secara manual juga. Jadi kalau bullet and numbering kita sudah enak gitu, sudah langsung sesuai dengan urutannya. Misalnya Kamal tadi ya. Kamal misalnya di bagian selatan juga. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Jadi kita bukan harus ya, kita lebih baik menggunakan bullet and numbering agar menjadi lebih mudah. Gitu, teman-teman. Sampai di sini ada selanjutnya kita akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan membahas insert, design, back layout, reference, mailing, dan yang lain-lain. Sekarang dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.